Cari circle itu yang beneran jadi support system, dalam artian kalau satu temenan nih sukanya nongkrongnya let's say ngulik tempat yang baru sambil iseng ngebahas tren yang baru, conversation-nya berjalan, exposure hal-hal yang baru, belajar ikutan kursus yang online bareng-bareng, ikutan webinar bareng-bareng, itu akan lebih berguna dan nyiapin kamu untuk bersiap masuk ke dunia kerja kalau daripada di-compare dengan yang cuman duduk ngopi nongkrong seru-seruan aja. Benar nggak? Hai semuanya, welcome to Cerdas Kolektif Podcast. Di sini kita akan banyak menemukan inspirasi dan pengetahuan seputar dunia karir yang kita dapatkan dari mendengarkan cerita karir journey dari para narasumber yang luar biasa di setiap episodenya. Pada episode kali ini, kita akan kedatangan Ibu Wulan Rani selaku Human Capital Strategy Director di MIFX. Enjoy! Oke, welcome back to Cerdas Kolektif Podcast. Sekarang kita udah kedatangan speaker yang sangat exceptional, Ibu Wulan Rani, Human Capital Strategy Director of MIFX. Welcome, Bu Rani. Thank you. Apa kabar? Kabar baik dong. Riki apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu kesehariannya nih? Lagi chaos kali ya, bulan-bulan chaos ya. Bulan ya. Karena closing atau karena apa nih Bu? Media review ya. Media review ya, benar. Kan momen-momen untuk memperhatikan keseluruhan organisasi. Iya benar-benar. Ini krusial banget ya momen ini ya. Betul. Ya, udah pusing atas sampai bawah lah. Sama ngelihat kabar pencapaian gitu kan? Iya benar. Sama nggak? Benar. Ya? Karena nyocokin kan. Betul. Dari pencapaiannya dulu baru kita lihat gimana nih kita bisa kasih apa ke orang-orangnya kan. Betul, iya benar-benar Bu. Ya oke Bu. Jadi di sisi kali ini kita kan pengen denger ya Bu ya. Dari Bu Rani ini secara career journey itu seperti apa gitu. Kita tuh pengen belajar gitu dari Bu Rani. Seorang Bu Rani bisa sampai posisi saat ini seorang strategy director di perusahaan yang ternama gitu. Memulai karirnya itu dari mana sih gitu dan apa aja sih yang dilalui sama Bu Rani gitu. Namun silakan Bu Rani boleh Bu cerita. Melaluinya dari mana aja? Panjang loh perjalanannya. Oh iya dong kan? Ya pasti dong. Panjang banget. Yang pasti dari dulu memang sudah kepengen. Jadi fokusnya dari SMP itu jadi kebetulan ibu. Kepengen jadi director atau pengen jadi HR Bu? Kepengen jadi director nggak pernah terbayangkan Tapi lebih memikirkannya adalah jadi HR tuh kayaknya seru ya gitu. Zaman dulu kan orang taunya personal ya, zaman saya bukan zaman Ricky ya. Tadi baru ngobrolnya di belakang layar kan. Beda dikit ya. Ya alhamdulillah diakuin beda dikit. Ya dari dulu memang tertarik untuk kalau taking care orang tuh gimana sih gitu. Karena kebetulan ibu saya sekolahnya itu di kalau sebutannya zaman dulu tuh IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu. Yang sekarang UPI itu. Salah satunya ya, tapi ibu saya kuliahnya dulu di Malang dan belajarnya mengenai bimbingan dan konseling. I see. Awalnya dari situ. Jadi ibu saya terus terjunnya jadi personalia di salah satu perusahaan rokok di daerah Malang, perusahaan rokok yang besar. Jadi inspirasi awalnya dari ibu. Ibu bercerita gitu banyak. Terus kayaknya asik ya gitu. Seru ya gitu ngobrolnya, mendengarkan bagaimana nampung curhatan, ngitung gaji. Zaman dulu gaji kan manual ya. Dihitung tangan gitu, megang distributnya juga masih amplop ya. Gitu amplop gitu. Terus kok kayaknya seru gitu. Terus memilih kuliahnya tapi ke psikologi. Gitu, ke psikologi terus belajar manusia tuh sangat-sangat unik dan let's say quote unquote complicated gitu ya hidupnya, dan semua orang punya cerita masing-masing, punya jalannya masing-masing. Karena waktu kuliah diajarin ketemu mulai dari anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak jalanan gitu kan yang ditinggalkan orang tuanya, yang mereka beneran hidup mandiri dengan keterbatasannya, kemudian orang yang mengalami gangguan psikologis, orang-orang yang kemudian saya sempat interview kayak para narapidana gitu, orang-orang di itu ketika apa? Rumah sakit jiwa di waktu kuliah nih. Waktu kuliah. Nah dari situ melihat bahwa manusia itu sangat-sangat kompleks ya sebenarnya gitu. Nah kita mau kemana tuh tergantung kitanya juga. Dari sana kayak ya udahlah gitu. Jadi dari awal kerja memang maunya masuknya ke human capital ya. Human capital. Dan itu kepikiran itu dari kapan? Apakah dari kecil, dari SD ngeliat ibu gitu SMP atau? mulai dari banyak SMP cerita. makanya. Karena SD kayaknya hidupnya main-main mulu. Hidupnya main-main mulu gitu, kayak seneng-seneng segala hal dieksplor. Kebetulan alhamdulillahnya orang tua aku tuh support dengan semua keseruan, kayak pengen nari, pengen nyanyi, pengen main musik, itu semua dikasih jalan gitu. Tapi ujungnya begitu. Itu yang yang membuat kan? kita jadi kayak banyak hal yang kita bisa explore. Tapi begitu ngomong kan ya, pengen kuliahnya seni, nggak boleh.
Nggak boleh gitu. Jadi pilih kuliah yang memang serius nih, nggak boleh. Padahal seni juga serius, tapi kalau orang dulu ya bilangnya anak perempuan cari pekerjaannya yang biasa-biasa aja. Karena kalau kamu jadi seniman belum tentu ada jalan gitu. Terlalu risky maksudnya gitu. Betul. Ya. Anak perempuan soalnya dua-duanya perempuan aja gitu ya. Apa yang memang kamu bisa berkarir dengan baik gitu. Ya jadi gitu, istilahnya kalau hobi tetap disalurkan, tapi kalau untuk yang seriusnya tetap diarahin gitu. Iya, Bu, ya. betul. I see. Oke. Nah, dari situ kan Ibu udah ada kepikiran gitu ya dari ini kayaknya menarik nih di dunia HR gitu. Nah, dari kuliah ke dunia kerjaannya gimana tuh Bu? Ada yang menjembataninya tuh kayak gimana momentumnya? Kalau dulu pas zaman kuliah itu psikologi itu nggak ada penjurusan. Kalau sekarang kan udah dipisah-pisah ya, ada industri, ada psikologi klinis gitu. Kalau dulu waktu aku tuh generalis banget gitu semua. Belum dipecah tuh ya. Belum, jadi belajar alat tes, segala macam lah gitu, belajar psikologi industri, psikologi komunikasi massa gitu. Terus pada satu titik pada saat sudah mau selesai mikir maunya ngapain habis ini gitu kan. Karena psikologi bisa di mana aja sebenarnya. Ilmunya kan sama kayak manajemen tuh bisa di-apply di mana-mana gitu. Luas. Tapi tetap tertariknya kayak jadi ini personalia gitu ya di zaman itu masih ngejar kayaknya menarik gitu karena beneran ngurusinnya dari A sampai Z istilahnya kan gitu. Terus nyari kerjaan, alhamdulillah nggak lama nih dari lulus itu keterimanya jadi rekruter. Dari rekruter ya, di awal ya rekruter di sebuah perusahaan distribusi alat tulis. Kenal produk namanya Rotring, Parker, Bolpen Parker. Iya tahu. Iya. Karir saya pertama di sana. Di sana. Itu distributornya ya. Distributornya. Jadi ngerekrut buat level-levelannya SPG yang ada di store kayak gitu. Kok bisa ke sana Bu? Apply atau gimana? Apply. Aku anak daerah, Rik. Anak daerah yang beneran tinggalnya bahkan bukan di pusat provinsi gitu bukan. Jadi aku tinggal di Jawa Timur. Kuliahnya aku di Solo di sebuah universitas swasta. Terus selesai kuliah pulang ke rumah, balik ke tempat orang tua saya mendirikan rumahnya mereka yang pensiunnya mau di sana. Aku dari Kediri pada saat itu. Jadi anak daerah banget. Apply-nya zaman dulu setiap Jumat, Sabtu, Minggu adalah beli koran. Kalau di Jawa Timur tuh ada masih lihat Jawa dari Pos yang ini ya. Ada Jawa Pos yang ya. Lowong ada di mana nyari di sana tuh ya. Kamu ngalamin nggak? Enggak ya, belum. Enggak ngalamin. Ngalaminnya kirim by email ya? Enggak, nulis tangan, fotokopi semua. Berarti masih ngirim ke PO Box gitu? Ngirimnya PO Box. Ya. Saat itu aku ingat banget tesnya pertama kali tes kerja itu di Surabaya. Aku berangkat dari rumah jam 4 pagi. Pulang lagi sampai rumah tuh jam 12 malam. Dengan hari itu juga langsung dapat keputusan aku diterima dan akan berangkat ke Jakarta. Jadi berapa lama tuh dari ngirim? Kalau dari ngirim sampai kemudian tes itu tuh kurang lebih 2 bulan ya. Karena mereka benar-benar mass hiring. Can you imagine? Ini pengalaman pertama ngerasain mass hiring tapi bukan yang level untuk cari kayak SPG gitu ya. Ini lulusan S1 dikumpulin di hallnya toko buku Gramedia. Masih ada nggak ya? Saya udah lama nggak ke Surabaya nih jadi nggak tahu. Di sana terus dites psikotes bareng-bareng. Psikotesnya bareng-bareng. Kayak ujian masuk universitas zaman sekarang ya gitu ya. Betul. Dan itu beneran yang berangkat dari rumah jam 4 pagi nyampe Surabaya itu jam 7. Dulu belum ada jalan tol ya. Jalannya beneran yang saingannya bis sama truk gitu kan. Itu untungnya ada yang nganterin gitu. Sampai jam 7 nyampe sana langsung ngisi form segala macam tes. Selesai sampai jam 12. Jam 12 siang itu pengumuman siapa yang akan terus ke tahap berikutnya. Di hari yang sama. Jadi nungguin dong kayak audisi gitu ya. Jadi yang gagal langsung bisa pulang. Yang enggak dibilangin jam 1 balik lagi. Tereliminasi. Eliminasi. Pergilah cari makan. Enggak tahu Surabaya ya udah enggak pernah main ke Surabaya dalam artian yang seharian dari daerah soalnya kan. Dari daerah belum ada McD ya Pak. Zaman dulu jadi enggak tahu mau makan cepetnya di mana gitu kan. Pokoknya terus makan dan sendiri-sendiri karena belum ada yang kenal, nggak ada yang kenal. Balik lagi jam 1, lanjut tes berikutnya. Itu rasanya kayak mungkin kalau misalnya di film kartun tuh kepala gue berasap kali sampai sore. Iya, jam 3 sore interview sama hiring manager sama CEO-nya. Beliau juga langsung CEO-nya interview pengumuman itu jam 5. Dan langsung tanda tangan kontrak. Jadi nungguin tuh seharian di sana. Nungguin seharian. Aku pulang sampai rumah jam 11 malam. Nyampainya tuh ya, sampai rumah aja beneran jam 11 sampai. Jadi hari itu udah langsung dapat aku keterima atau enggak gitu. Iya, udah langsung tanda kontrak juga. Langsung tanda tangan. Langsung semuanya. Zaman dulu ya. Kontrak karyawan itu bentuknya aku lupa nama kertasnya, tau enggak sih kertas yang kalau dulu yang buram gitu. Yang enggak, yang dia langsung kalau
printernya itu yang yang mesin tik. Printer tapi yang bunyi, terus yang ada kertas yang carbonize-nya itu loh. Iya. Jadi tahu, kontraknya langsung begitu, langsung okay. tanda tangan di atas materai. Mereka pegang satu, aku pegang satu, masukin amplop coklat. Sama halnya dengan waktu aku kirim aplikasi pakai amplop coklat. Wow, beneran itu kayak wow, sehari selesai gitu. Experience yang mungkin banyak dari kita nggak tahu nih zaman dulu kayak gimana prosesnya. Anak-anak sekarang nggak paham, kirim suratnya pakai PO Box. Terus habis itu tulis tangan. Semua ijazah, surat SKKB, terus kalau dulu wajib pakai ada yang namanya SKCK. Sekarang masih tapi tidak semua. Benar, nggak diwajibin banget itu kan. Itu wajib. Jadi kayak tiap 3 bulan perpanjangan gitu ke kantor polisi. SKCK. Padahal cuma tahu main ke kantor polisi itu taunya cuman bikin SIM ya nggak sih? Iya benar. Iya zaman dulu ini ya butuh SKCK ya, mau SKCK buat apa ngelamar kerja gitu. Betul kan banyak banget antriannya panjang banget kan kalau gitu sekarang apa SKCK buat apa ya? Ngertinya cuma surat ini keterangan dari rekening ya, surat keterangan penghasilan gitu. Itu yang aku lewati dan itu pekerjaan pertama yang bahkan kemudian berangkatnya itu 2 bulan dari itu. Pada saat karena kan aku harus ke Jakarta, di Surabaya itu nggak ada HR, jadi aku harus ke Jakarta belajar dari tim di kantor pusat dan akan dikirim balik ke Surabaya. Oh, jadi istilahnya in 6 months. It was the promise. 6 bulan. Integration programnya lah istilahnya gitu ya. Iya, jadi benar kayak anak MT gitu ya? Dicemplungin belajar di Jakarta, tahu produknya, tahu company-nya gitu kan. Itu di rotate juga ada banyak sub departemen atau tapi beneran di HR. Jadi di HR karena di HR itu beneran ngerjainnya dari mulai pasang iklan, interview, onboarding, product knowledge itu semuanya di aku. Ngitung gaji, kalau tim yang di store kan mereka ada uang lembur dan lain-lain ya gitu. Itu terus bagi gajinya, cash saat itu, ngedeploy gajinya ke masing-masing cabang gitu. Itu belajarnya semua di Jakarta karena di Surabaya saat itu sudah ada beberapa store tapi nggak ada HR-nya. Jadi ibu tuh HR pertama di sana. Dan jadi bahkan fresh graduate gitu kan di pertama ya. Itu kayak ngerasa gitu. Kayak wow, aku bisa ternyata gitu ya. Karena sebelumnya kayak ngerasa begitu lulus tuh nggak langsung yang kayak ya pasti nggak semua orang punya confidence level yang tinggi apalagi kan saingannya universitas negeri. Aku anak swasta. Banyak kan pasti kan. Banyak banget. Aku anak swasta dan aku cuman punya prinsipnya begini bahwa mau dari manapun asalmu, bukan itu yang menentukan nilaimu, tapi kamu sendiri itu seperti apa. So I bring my own value dengan confidence level yang agak-agak ketinggian kali ya buat anak daerah. Tapi ya, jangan itu kuncinya Bu ya. Karena saat kita pede dengan diri kita sendiri, auranya itu kelihatan loh, gitu. Vibes-nya yang kita bawa tuh juga positif. Iya. Gitu dan itu yang membuat aku ngerasa kayak sampai dengan sekarang selalu ngerasa bahwa jangan selalu merasa bahwa kamu nomor 2, nomor 3 gitu. Dan makanya kalau ngeliat sekolah sekarang pun nggak ada ranking gitu nomor 1 ya. terus tar sombong dong Bu. Balik lagi pada saat kita ini jangan lupa untuk selalu mereview apa yang kita lakukan. Karena kalau memang sih kalau sombong terus kan ketinggian ya. Awas kesampluk pesawat ketinggian terus. Tapi prinsipnya gini. Kalau kamu merasa bahwa aku punya kemampuan, kamu akan selalu melihat juga bahwa selain kamu punya nilai plus yang kamu lebih dari orang lain, kamu punya weaknesses yang itu jadi cara kamu untuk mawas diri. Jadi jangan lupa untuk ngelihat weakness kita ya, supaya gitu, kita tuh nggak betul terlalu merasa di atas langit banget gitu ya. Plus yang paling penting, ini pelajaran hidup nih ya, itu dari seorang ibu-ibu ya teman-teman. Jangan pernah berhenti mensyukuri rezeki apapun yang diberikan Tuhan sama kamu. Luar biasa. Karena balik lagi rezeki bukan selalu duit, bukan bentuknya selalu banyak ya. Ya bentuknya banyak dan kayaknya butuh cukup panjang perjalanannya sampai aku merasa bahwa kalau dulu tuh selalu kayak orangnya kan achiever ya, bukan ambisius ya, tolong diperhalus sedikit. Oh beda ya, Mbak, achiever sama ambisius ya? Ya. Kalau ambisius itu beneran you do whatever it takes dengan segala cara ya. Sometimes negatif partnya pun akan muncul. Tapi kalau achiever kamu tahu bahwa this is my goals and I want to reach this goal dengan cara yang apa dan itu terplanning gitu. Gitu. Nah, itu yang membuat aku selalu merasa bahwa aku sampai di satu titik itu nggak sendirian. I have my lot of support system yang ada di sekitar aku dan di sanalah aku belajar bahwa banyak hal yang kamu harus hargai dalam hidup. Nggak cuma melulu duit. Duit kalau kamu kejar terus nggak akan ada cukupnya, nggak akan ada berhentinya gitu. Tapi kalau kamu melihat bahwa
circle kamu seperti apa, kamu akan merasa bahwa hidup kamu tuh berkembang dengan baik loh gitu. Balik lagi, manusia kan ditugaskan datang ke dunia itu untuk doing something and do something better gitu kan. Makanya kan kalau tadi kita ngobrol di belakang ngomong ini Ricky social responsibility. Cerdas kan? Kolektif. Bahwa ada hal yang pengen bisa diberikan kepada society setelah karir yang dilewatin. Benar nggak? Ada pelajaran yang mau dibagi. Hal yang sama yang menjadi prinsip aku sekarang. Udah tua nih gitu, mau ngapain lagi gitu, mau mengejar apa gitu. Yang sekarang dikejar adalah bagaimana sih menularkan pengalaman untuk kemudian membekali. Nggak selamanya akan jadi HR kan? Iya, akan saatnya pensiun dan buka kos-kosan, buka warung kopi gitu ya. Yang sama suami cita-citanya begitu. Ya. Punya kos-kosan sama punya warung kopi gitu. Jadi ya udah, sudah sampai titik ini, yuk kita let's do something untuk kita bagikan cerita kita, siapa tahu bisa jadi inspirasi, bisa jadi penyemangat orang lain gitu dari waktu ke waktu. Benar kan? Benar. Nah, sebelum terlalu jauh ya. Bu Rani. Nah, untuk landing our first job itu kan nggak mudah ya. Dan ditambah lagi tadi Bu Rani cerita first jobnya itu mass recruitment untuk company yang nggak main-main juga gitu, dan cuman satu dipilih, dan itu pun satu dipilih dapat responsibility yang nggak main-main gitu. Nah itu kuncinya gimana Bu ya? Karena kita juga tahu lah untuk nyari kerja zaman sekarang IPK bagus juga nggak cukup walaupun udah kuliah dari tempat yang oke gitu, dan bener banget itu. Landing our first job itu nggak sesimpel itu gitu loh. Gimana ya? Hal yang menurut aku, sorry ya jadinya motong, kamu belum selesai ngomongnya. Jadi hal yang menurut aku sangat-sangat aku pegang sampai dengan sekarang nih, dan itu aku minta ke anak-anak aku, kebetulan anak aku yang gede juga sudah mulai bekerja meskipun belum selesai kuliah. Itu satu, bahwa start earlier daripada teman-teman yang sebaya. Dalam artian apa? Waktu kuliah aku tuh sering untuk ngambil proyekan jadi asisten untuk psikotes dari lembaga psikologi. Terus pendampingan anak jalanan gitu. Nggak ada duitnya, beneran yang free pro bono gitu. Tapi dapat network, dapat experience, dapat knowledge, dan itu berguna loh. Gitu. Dan makanya, itu diconsider ya oleh si diconsider. Itu selalu jadi consideration mereka karena melihatnya adalah orangnya nggak diam aja nih. Kan ada yang apa istilahnya kalau anak sekarang? Kupu-kupu, kuliah pulang ya. Betul, kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Nah ini aku jarang pulang ya, dalam artian banyak kerjaan ya. Iya, kayak sibuk aja gitu. Kuliah libur pun malah, karena saking dekatnya hubungan aku sama mamah ya, almarhumah mamah itu, bahwa kalau pulang 3 hari pertama disayang banget gitu. Hari keempat udah mulai diomel-omelin lagi karena anaknya tengil gitu. Anaknya tengil banget. Jadi kayak selalu libur kuliah biasanya jarang pulang gitu. Pulang paling seminggu, habis itu balik lagi dan cari kegiatan gitu. Aktif di kampus. Dulu terakhir sekretarisnya Senat Mahasiswa. Terus habis itu ikut aktivitas yang di luar itu. Jadi mau kenal banyak orang, dan itu ternyata berguna loh gitu untuk kita. Pada saat interview itu bisa membantu kita untuk memberikan wawasannya kita nih pada saat memberikan jawaban. Jadi itu menurut aku saran yang paling tepat kalau mau dikasih ke adik-adik, bukan ya, anak-anak ya harusnya. Teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya yang sekarang lagi mau mulai masuk ke dunia kerja. Mungkin kalau sekarang udah lulus terus sudah melewati masa kuliahnya udah selesai, dan start something small, internship misalnya. Itu berguna banget, beneran berguna banget karena mulai menjadi jembatannya kita. Balik lagi, bukan mengecilkan dunia pendidikan, tapi apa yang kita pelajari di bangku kuliah nggak akan 100% kamu bisa absorb dan pakai di dunia bekerja. Iya. Bener nggak? Benar. Dan ditambah lagi itu kurang bisa mencerminkan dunia kerja itu seperti apa masalahnya. Kalau misalnya kita belum terjun ke sana, susah untuk membayangkan. Makanya start dengan internship. Kalau ternyata kita mulai karir sebagai anak intern nih, gitu. Kita akan melihat gapnya antara apa yang kita pelajari di kuliah dengan yang kita lakukan di dunia bekerja itu berbeda gitu. Bahkan ada tahun berapa ya, 2007 lah kurang lebih gitu, di industri yang spesifik nih, industri kreatif, industri gitu ya, di teman-temannya bekerja di advertising gitu. Itu sempat ada gaya bercandaan yang ngomongnya kalau kita intern gitu biasanya jadi tukang kopi, bikinin kopi, fotokopi gitu ya. Kayak begitu doang. Tapi
mereka biasanya merasa gue bisa dapat slot untuk internship aja itu luar biasa. Sama susahnya dengan orang cari kerja loh masuk internship gitu. Dan tapi sebenarnya walaupun kerjaannya mungkin remeh-temeh gitu kan jadi punya privilege untuk nge-observe ya. Ya, bisa ngeliatin gitu. Makanya dulu kayak ngomong nggak apa-apa saya jadi tukang bikin kopi juga nggak masalah gitu. Nah itu karena itu tadi bikinin kopi kan jadi ngenal. Oh atasan si A hobinya begini, kesukaannya ini kalau dibikinin kopi biasanya tuh akan mulai diseret-seret. Ayo kamu suka hal begini nggak? Yuk belajar ini yuk ngerjain ini yuk aku ajarin kamu gitu. Jadi aku paling seneng sama mereka-mereka yang mau memulainya dengan itu dan itu beneran akan jadi plus point karena banyak hal yang akan dipelajari, yang akan kita nikmati, yang akan kita lewati pada saat kita jadi intern nih. Dari situ kita kan dapat pengalaman, oh bekerja tuh begini, lingkungannya begini gitu ya. Mendapatkan ilmu yang kita nggak dapat di bangku kuliah. Benar ya. Jadi kuncinya start earlier dalam artian ketika kuliah kita bisa seaktif mungkin kegiatan organisasi atau mungkin ada competitions juga gitu kan ya. Dan sebisa mungkin kalau misalnya ada opportunity untuk intern ya kita coba grab juga gitu kan ya. Jadi ketika mau benar-benar ke dunia kerja yang seriusnya udah ada bekal gitu ya, bekal yang real yang bisa kita jadi bahan obrolan gitu kan ya dengan si kampus. Tapi ya Rick, sekarang ini aku rasa rekan-rekan yang membantu anak-anak muda ini untuk meraih karirnya mereka gitu yang ada di dunia perkuliahan gitu ya. Bahkan sampai dengan negara pun sudah mulai concern bahwa intern itu dibutuhkan loh. Ada beberapa university yang bahkan sudah dedicated, ada 1 semester mereka harus internship. Iya benar. Dan itu buat aku luar biasa karena mereka sudah mulai aware bahwa nggak semua ilmu yang didapatkan di bangku kuliah itu bisa langsung petik tanam. Benar. Ya, gitu. Bahkan kan sekarang yang programnya Kampus Merdeka itu kan jadi dihitung SKS. Iya betul. Luar biasa. Dan itu sih, itu luar biasa. Dulu pas tahun berapa ya aku mulai di tahun 2015-an mungkin. Aku tap in ke kampus, aku datang ke kampus gitu, permisi ke kampus, aku kenalan, aku dari company ini. Aku bilang bahwa salah satu yang jadi concern aku adalah saat anak-anak ini apply untuk bekerja, mereka nggak mampu untuk langsung masuk karena ada gap yang lumayan besar. Boleh nggak kita bikin sesi yuk, ngenalin dunia kerja tuh gimana gitu. Aku bantuin dan itu aku datang ke beberapa kampus beneran. Literally I visit there, literally dengan buat tim aku, ini konsepnya mau nggak bikin talk show aja. Karena ya seminar kecil gitu, nggak usah dimasukin mata kuliah tapi free seminar aja, melihat biar mereka interest. Iya, untuk mereka mulai kenal di dunia pekerjaan tuh ada apa aja, nggak melulu yang big company tau kan ya. Kalau dulu zaman aku kan angkatan aku kan masuknya pasti pengennya masuk ke ABCD itu kelihatan loh, semuanya pengen masuk ke company itu padahal lowongannya kan kecil gitu. Iya benar. Karena kita tidak punya wawasan yang cukup luas bahwa namanya company itu ada jutaan sebenarnya gitu kan. Dan nggak sekecil itu doang itu charmnya gitu. Kalau orang mau ke sana ya susah juga gitu kan. Iya betul. Nah itu yang 2015-an lah kalau nggak salah aku mulai masuk ke kampus, aku minta izin boleh nggak aku kenalan gitu. Kalaupun nggak ke aku mungkin. Terus karena kebetulan banyak aktif di komunitas HR gitu, jadi ngajakinnya gampang. Mau nggak nyoba ini, mau nggak kenalan ke kampus ini gitu. Jadi kita punya, itulah awalnya belajar mengenai employer branding bahwa perlu ya, meskipun kemudian terus ternyata nggak gampang gitu melakukannya. Kita harus punya strategi, harus punya tekniknya, harus naruh waktu yang cukup untuk ngomongin itu gitu kan, effortnya juga gede. Benar dan itu bukan hal yang bisa langsung didapetin hasilnya right away juga masalahnya. Betul. Karena itu kan investasi ya. Benar. Iya. Nah itu tadi dari Ibu Rani udah cerita yang awal karir di company yang distributor tadi gitu kan ya. Nah dari situ terus gimana lagi tuh Bu? Ada momentum. Tapi percaya nggak bahwa aku dibilang aku tuh cocoknya jadi orang marketing? Kata siapa tuh Bu? Kata hasil psikotes aku di masa itu. Itu di tahun berapa ya? Pokoknya setelah sekian tahun bekerja. Jadi gini, tadinya janjinya 6 bulan dipulangin ke Surabaya untuk kemudian langsung mulai take over area timur gitu. Ya. Iya. Sampai 1,5 tahun lo di Jakarta nggak dipulang-pulangin. Oh jadi terus tiba-tiba untuk 1 tahun lebih karena tiba-tiba belajar ini, kamu mau belajar ini nggak? Ayo aku mau belajar gitu. Kamu mau belajar ini nggak? Ayo mau itu belajar. Itu karena galau penempatannya mau di mana? Bagaimana? Karena kebutuhannya di Jakarta juga sedang ada kebutuhan. Plus jadi ngebantu yang di Jakarta juga. Iya plus aku tipe kayak tadi yang gue bilang, karena secara prinsip
aku pengen melakukan sesuatu, aku pengen doing something dan orang acknowledge apa yang aku lakukan. Aku selalu ngomong give me more, nggak nungguin disuruh. Ya, udah minta itu mungkin ya. salah satu karakter yang juga yang dibutuhkan ya. Benar. Jangan nunggu bola, gitu ya. jangan menengadahkan tangan gitu. Yang bisa mintanya kan bisa ngasih. Jadi prinsipnya kayak jadi ini kan jadi bukan podcast agama kan ya. Nyampur boleh lah. Tapi intinya gitu kan bahwa jangan selalu meminta gitu. Alternatifnya adalah kita nanya gitu. Jangan tuh cuma nungguin pasif gitu kan. Bener. Nanya gitu, what can I do more? Dan itu yang aku lakukan. Pada saat tes segala macamnya karena itu tadi orangnya aktif ya, kayak nanya di marketing ngapain sih? Gitu. Justru di situ kelihatan potensinya ya. Dong kayaknya potensinya bisa kemana-mana gitu. Psikotes kamu kayaknya kamu nih cocoknya jadi orang marketing. Aku nggak bisa jualan gitu komentar pertama. Tapi terus kemudian sampai di satu titik yang ngerasa jawaban itu malah sebenarnya membuat aku ragu-ragu. Is this the right career yang aku ambil karena aku pengennya jadi orang HR gitu. Saat itu jadi kayak galau gitu. Gue nggak bisa jualan. Kok gue bisa profile gue munculnya marketing gitu. Apa ya yang salah? Itu sempat meragukan diri sendiri. Itu di kayak tahun kedua gitu. Tapi terus kemudian makin kesini aku menyadari bahwa yang dimaksudkan adalah karena aku pintar berbicara, aku pintar bukan sugarcoating, tapi aku mampu menyampaikan message dan menurut saat itu profilingnya adalah orang marketing. Sesimpel kayak dia bisa cerita gitu, bisa menceritakan segala sesuatunya dengan baik, orang interest gitu, itu arahnya ke sana. Tapi aku melihat bahwa hey, I'm using that for my employer branding, and now become something yang aku berusaha develop as my personal branding gitu. Iya benar. Itu bahwa kemampuan menyampaikan message itu nggak selalu identik dengan marketing, tapi di HC, di human capital, di human resource kepake nih mulnya buat si employer branding gitu. Karena kan storytelling. Iya benar. Ternyata itu kuncinya. Jadi dulu ngerasa saat sekarang kalau nginget gue sempat galau banget kayak wah kalau gue pindah ke marketing gue mulai dari nol lagi, gue nggak ngerti ilmunya, belajar lagi itu kan. Terus sekarang jadi ngerasa oh enggak, itu kelebihan kalau kita mampu untuk menyampaikan message dengan baik. Kamu sebagai HR mau bikin program apa, orang akan ngebeli idemu. Ya, jadi itu momentumnya yang membuat lebih yakin gitu ya. Oh ini udah bener kok gue di HR gitu ya jalan karirnya gitu ya. Jadi sempat beneran kayak salah karir ya gue. Itu tuh sempat namanya orang ya dapat second opinion kan jadi mikir ya kayak aduh jangan-jangan bisa anak baru 2 tahun kerja gitu kan kayak salah pilih karir apa gimana nih gua gitu. Tapi terus along the way menyadari bahwa kemampuan itu mendukung aku termasuk hal-hal misalnya berkaitan dengan penerapan disiplin kepada karyawan gitu. Itu ternyata kepake bagaimana kita menyampaikan kamu tuh melakukan kesalahan tanpa membuat mereka tersakiti perasaannya, karena kan menyampaikan bahwa kamu gagal, kamu salah itu kan menyakiti ego ya secara nggak langsung. Tapi kalau delivering bad news kan dengan elegan ya. That's why storytellingnya saat menyampaikan message yang tidak menyenangkan itu dibutuhkan. Benar. Dan kan biasanya kalau habis kayak begitu, nggak tahu nih teman-teman yang sama-sama bergerak di sebagai HR pasti menyadari begitu selesai menyampaikan berita begitu tuh kayak energinya habis tau nggak? Benar. Ya, pernah ngalamin nggak? Draining pernah dong, karena ya semuanya juga. Sebagai seorang HR betul. Sebagai seorang HR pasti ada lah. Pasti ada momen-momen begitu dan itu drain banget rasanya. Iya, kesedihannya itu ya berasa lah ya namanya manusia gitu kan ya. Nah, ketika ada delivering bad news ya kita jadi ngecerminin juga gitu. Di depan harus mukanya. Iya. Tenang-tenang aja, di belakang mah 2 hari nangis juga nggak ada yang tahu ya. Iya, waduh. Ikutan ke bawah gitu kan perasaan. Pada dikiranya mah nggak punya hati apa gimana ya kan. Tuh dengerin ini curhat teman-teman HR. Bukan, ini menyampaikan bahwa bukan berarti kita harus menyampaikan berita buruk tuh terus kita tidak ada perasaan terbawa ke sana. Itu pasti terpengaruh kitanya ya kan. Karena ya it's part of our responsibility kan. Masalahnya di situ. Benar-benar. Oke, nah di situ berapa lama Bu di sana akhirnya? Aku di sana hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Dan yang membuat Ibu memutuskan untuk lemparkan saya kemana di tempat lain? Wow, pertanyaannya berat. Oke. Pada saat itu tadi aku udah cerita bahwa aku orangnya nggak suka melulu mengerjakan hal yang sama terus menerus, dan saat dibilang udah jenuh berarti di sana waktu itu. Can you imagine? Dalam sebulan aku udah tahu kapan aku harus pasang iklan lowongan untuk hiring. Minggu berikutnya aku akan seminggu full
interview yang beneran mass interview sehari 70 orang gitu ya. Saking konsistennya berjalan seperti itu terus gitu minggu berikutnya mereka psikotes, mereka rekrutmennya gitu ya, sampai mereka final interview dengan user, sampai ngirim offering, sampai kemudian aku minta mereka datang untuk onboarding, untuk product knowledge, semuanya aku yang kerjain. Kemudian minggu berikutnya aku mulai ngitung lembur dan sampai bayar gaji. Itu sudah rutin banget minggu pertama. Jadi aku tahu kayak minggu ini gue bisa belajar hal yang baru, gue mau baca buku apa, gue mau ikutan nongkrong teman-teman di mana. Karena gitu. Dari yang BAU-nya gitu aja terus gitunya. Aku bahkan pada saat itu, saat aku melahirkan, cuti melahirkan, nggak perlu ada backup HR. Karena terus aku tahu kapan aku harus ngambil data untuk aku ngitung gaji. Nah, jadi nggak ada maternity leave? Cuti nggak cuti, maternity leave, tapi kayak nggak usah assign. Tapi nyambil gitu. Gaji masih bisa aku Karena udah tahu ini kapan sibuknya, udah tahu, dan aku kayak ngomong, I need more challenge saat ini itu. Company seneng banget loh dapat. Kesel kayaknya karena minta kerjaan mulu gitu. Melahirkan nggak maternity leave. Maternity leave kok. Tapi sambil kerja. Tapi masih bisa kayak udah nggak usah sini aku aja gitu. Saking aku ngerasa bahwa semuanya bisa ke-manage dengan baik gitu. Meskipun ya di antara melek tengah malam ada bayi dan lain-lain. Tapi I did manage it well gitu. Dan saat itu aku bilang I want more. Level aku sudah ya kalau minta sekarang lebih tuh di company yang sama masih ya. Company yang sama. Kalau di sekarang tuh mungkin udah lead level lah gitu. But I don't have anyone di bawah aku, tapi aku pegang areanya tuh Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Bali. Jadi ya pegang bigger responsibilities gitu ya. Jadi cuman belum udah tim kayak di Surabaya aja ada punya 3 toko. Kemudian di Bali juga ada, di Jawa Tengah juga ada SPG yang buat pegang alat-alat tulis ini gitu. Itu sudah termanage dengan baik dan I want more gitu. Nah, dulu di masa aku, karir di kota kecil tuh beda dengan di kota besar. Nggak usah kota kecil yang as if kota kecil tempat orang tua aku tinggal ya. Bapak ibuku aslinya orang Malang, tapi begitu pensiun mereka memilih kota yang lain gitu untuk mereka tinggal. Pindah ya ketika pensiun. Dan itu lebih kecil dari Malang. Dan Malang itu sama Surabaya pun udah lumayan gapnya lumayan jauh saat itu dari sisi karir ya. Aku nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah lumayan cukup deketan lah ya. But comparing ke Jakarta jauh, luar biasa jauh gitu. Gapnya sangat tinggi dan saat itu jawaban dari organisasi aku adalah nggak ada kesempatan untuk kamu reach higher karena memang nggak ada kebutuhannya. Gitu kan. Posisinya masih ada yang menduduki juga tuh Bu. Dan memang tidak akan ada manager level di belum ada rencana di area timur istilahnya begitu. Itu terus dengan banyak pertimbangan dan aku minta izin ya udah berarti aku boleh shopping ya. Aku karena hubungan aku 5 years growing with the same company gitu kan. Tapi ngasih transparansi itu juga ya. Iya, karena aku nanya. Kan udah enggak bisa dapat nih gitu. What can I do more? Dan they said that you can do as it is, tapi untuk naik jabatan susah Ran gitu. Dan aku langsung bilang ya udah, aku izin ya, aku mulai cari-cari. Nyari aku. And something yang buat aku sangat luar biasa adalah aku nyari dan aku diberikan kesempatan untuk jadi manajer di tahun aku kelima di tempat yang baru. Di tempat yang baru. Offering yang datang ke aku adalah manajer dengan jangan ditanya gajinya lipat berapa ya, udah nggak ingat, udah nggak ingat banget. Tapi beneran yang a big jump of my career. Big responsibility dari yang sebelumnya exposure-nya nggak banyak, jadi exposure-nya gede banget. Terus dapat 4 bulan setelah lulus probation nih, aku disuruh pegangnya seluruh Indonesia. Tadinya aku hanya pegang dari Jawa Tengah sampai ke Bali. Kebetulan mereka punya store ada ke Kalimantan dan di Sulawesi. Gitu. Tapi ya sama retail tapi beda produk gitu. Ini pharmaceutical. Masih dalam satu industri ya. Sama-sama retail tapi ini pharmaceutical jadi obat-obatan. Terus bulan keempat tiba-tiba ditelepon pas kebetulan CEO-nya lagi di Jakarta, dibilang, gue kasih lo seluruh Indonesia, lo sanggup nggak? Sanggup aja, asalkan kasih aku tim yang kuat ya. Karena kan aku nggak bisa ngerjain semuanya sendiri nih. Jadi itu manajernya as in leading the whole HR team dong? Iya. Dan itu dari yang sebelumnya nggak pegang tim? Iya. Wow. Dari yang nggak pegang tim, terus aku punya tim berlima. And since the beginning aku sangat concern dengan itu. Saat pertama kali jadi manajer aku sudah concern dengan how to give employee an opportunity
to do upskilling kalau sekarang istilahnya. Tapi karena to udah learn something. Karena ngerasa sebelumnya, itu yang aku dapat supaya aku bisa pinter tuh aku harus belajar. Dan kadang orang-orang butuh bukan ditonjok, di boost gitu, di push untuk mau belajar. Tapi kayak ditoel dulu gitu. Dan aku sampai punya 1 orang trainer. Itu waktu aku pegang di Timur tuh, aku punya 1 orang trainer yang dia tugasnya keliling ke semua cabang, duduk sama sales, memotivasi mereka, kasih inspirasi, ngobrol sama mereka. Itu tuh itu berarti 2005 itu sudah aku lakukan karena aku ngerasa bahwa ini cara memotivasi mereka untuk tetap tumbuh karena stres pekerjaan dan lain-lain. Ini bantu mereka untuk menjaga motivasi dan moodnya mereka. I see, oke. Bulan keempat tiba-tiba pegang nasional, HR Jakarta gimana? Kita udahan nih sama beliau. Oh ya udah, hari itu juga ditelepon, besok pagi suruh flight pertama Jakarta. Jakarta nggak lanjut tuh? Nggak lanjut, langsung suruh pegang nasional kayak. Nasional, wow. Meskipun itu dalam jangka waktu berapa lama tuh, Bu? 4 bulan dari 4 bulan. Aku masuk di company. Jadi sebelum company sebelumnya nggak pegang tim, masuk ke company baru manajerial level, pegang 5 orang, 4 bulan, abis itu megang ditambahin. Jadi nationwide. total nationwide, meskipun nggak perusahaannya nggak ribuan ya, tapi dengan sebarannya yang seluruh Indonesia gitu. Di Jakarta aku punya 3 orang. Jadi kita berdelapan pegang dengan akhirnya mulai ke expose ngerti industrial relation, berperkara di pengadilan hubungan industrial gitu. Itu beneran tahun-tahun yang wah gini banget nih, kenceng banget prosesnya dan aku belajar banyak hal yang baru. Itu kan dari career journey yang tadi Bu ceritain gitu ya. Dari sebelumnya nggak pegang tim, abis itu pindah ke company yang baru, managerial level, terus pegang tim 5, 4 bulan, tiba-tiba pegang nationwide gitu. Kuncinya di mana ya? Kayaknya terlalu di luar nalar gitu, Bu. Cepatnya. Kalau kata anak sekarang di luar nurul ya. Kok bisa gitu? Maksudnya nggak habis fikri gitu kayak sebelumnya not even pegang tim loh. Dipercaya kasih pegang tim. Tapi abis 4 bulan dikasih kepercayaan lagi pegang nationwide. Itu kenapa bisa kayak gitu, Bu ya? Maksudnya apakah memang dari seni berpolitik dengan para yang ada di atas founders atau gimana sih, Bu, kuncinya? Sorry, I don't do politics. Oh, oke. Beneran, karena aku ngerasa bahwa aku ini orang HR, bukan politisi gitu. Yang pasti perusahaan meng-hire kita as an HR profesional adalah untuk membantu jagain karyawannya dan organisasinya gitu. Makanya kalau udah ada yang politik-politik biasanya jujur gue pasti kalah. Karena aku bukan politisi gitu. Saya nggak punya objektif untuk nempel kanan kiri untuk dapat jabatan. Nggak, aku nggak bisa. Aku orangnya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa sugarcoating berlebihan gitu. Tapi yang aku lakukan adalah I prove to them bahwa gue bisa kerja. Jadi fokus di contributing aja. Gitu. Iya. Karena capek loh. Ya pasti lah, bukan ya kayak gajian ya capek. Iya, kalau ternyata mikirin keseluruhan organisasi aja tuh udah capek gitu. Ditambahin kalau harus bermanis-manis. Iya benar. Nggak bisa palsu hidupnya orang, apalagi orangnya begini ya kan. Boleh dicek kok, semua akan bilang straightforward dan galak lagi orangnya kan gitu. Karena itu tadi aku menunjukkan ke mereka bahwa perusahaan hire aku itu sebuah investasi untuk mereka supaya mereka bisa dibantuin ngejagain keseluruhan organisasinya, comply dengan aturan, nggak banyak drama-drama bawah meja gitu kan, untuk semua proses yang terkait gitu, dan itu aku jagain banget gitu. Dan itu yang kemudian menumbuhkan kepercayaan. Iya, plus setiap kali aku masuk ke company, mungkin ini salah satu triknya. Setiap kali aku join ke company yang baru, aku selalu minta waktu untuk let me observe the organization, dan nanti aku akan minta clarity dari kalian, bener apa enggak. Itu sebelum join atau setelah join? Setelah join. Itu jadi di beberapa company ya. Itu to-do list ketika probation gitu istilahnya ya? Iya, jadi aku selalu minta kasih aku 2 minggu untuk aku memahami bisnis kalian apa, produk kalian bagaimana, orang-orangnya. Kasih aku kebebasan, aku ngobrol dengan siapapun, mulai dari OB, tukang parkir, tim yang di gudang misalnya kalau punya warehouse, sampai gue interview CEO atau interview chief level yang lain. Give me the freedom untuk pergi ke semua arah ini, dan let me make the summary of the discussion by myself. Jangan diintervensi.
Supaya dari situ saat kemudian kalian nanya ya udah lu mau ngapain gitu, aku bisa came up dengan program kerja yang memang sesuai. Karena udah di-identify dulu gitu. Iya, karena aku ngobrol sama mereka dan kayak ibaratnya kan ada beberapa orang pada saat ini, kalau aku dengar dari proses ngobrol dengan teman-teman ya, saat mereka masuk ke satu organisasi itu mereka langsung berpikir what can I do better dari yang sebelumnya, langsung merubah semuanya gitu kan. Tanpa mencari tahu dulu yang ongoing itu seperti apa ya. Biasanya itu selalu gagal. Iya. Nah, sementara kalau aku selalu let me see the needs dulu. Mau segala tools kita mau pakai, kita mau bawa masuk, kalau toolsnya nggak sesuai dengan kebutuhannya kan kita buang duit gitu. Jadi aku minta waktu untuk aku belajar, dan itu yang mungkin menurut aku jadi kuncennya saat itu. Kemudian beliau angkat telepon dan bilang, gue kasih lu seluruh Indonesia, lu sanggup nggak? Dan jawaban aku, ayo sini kasih. Kasih. Siap nih. Karena berarti kan ya it's a new challenge gitu kan. Dan itu tadi aku orangnya bosenan, Rick. Itu sempat ngerasain yang 6 bulan yang beneran dari tanggal 1 sampai tanggal 31 tahu mau ngapain gitu kan, kayak 6 bulan kayak ngerasa iya kayak aku nggak berkembang, aku nggak belajar hal yang baru gitu. Dan itu terus-terusan begitu. Makanya nggak tahu, itu yang berusaha juga aku tularkan ke tim gitu dimanapun aku, dan ke anak-anak aku di rumah, yang selalu bilang ke mereka bahwa ya udah kamu udah bisa mengerjakan ini, so what's next? Harus punya plan ke depan mau ngapain. Bahkan ke anak-anak aku bilang sebisa mungkin semester 5 udah mulai cari internship. Nggak dibayar nggak apa-apa, kamu masih dapat uang saku dari mama, istilahnya begitu kan. Mama masih bisa kasih kamu uang saku, tapi pengalamannya mama nggak bisa beliin. Benar nggak bisa dikasih. Dan itu yang selalu juga aku dorong ke teman-teman di kantor, ke tim, kayak bulan depan kamu mau belajar apa, kita cariin yuk training gitu. Dan aku yang paling termasuk yang paling rajin nyodorin mereka kalau ada webinar ini, webinar itu, ikut. Ada offline seminar, mau ikutan nggak? Jadi mungkin pertanyaan ini Bu ya, ketika kita dapat sebuah kepercayaan yang lebih gitu dari company, either itu dari company yang existing atau dari opportunity yang baru dari luar gitu ya. Ketika kita dapat kepercayaan yang lebih dari apa yang kita udah pernah pegang sekarang, itu kita harus siap dulu nggak sih? Kayak harus kan ini ibu juga belum pernah megang nationwide gitu ya. Kayak pada saat itu tuh ibu yakin nggak ini mah pasti bisa gitu? Atau niat dari awal tuh ini pokoknya jalan dulu lah, sambil belajar sambil jalan gitu? Aku punya teman-teman sampai dengan hari ini tuh aku selalu berprinsip bahwa punya support system yang positif itu sangat penting loh. Karena itu akan encourage kamu untuk lebih gitu. Dan itu yang terjadi saat di challenge begitu, kayak langsung nelpon ke sahabat aku yang juga orang HR dan nanya, bisa nggak ya gue? Minta saran ya? Iya, bisa lah. Coba sekarang apa aja yang bakalan jadi tanggung jawab? Aku list dulu beneran. Ngurusin industrial relation, yang paling ditakutin kan itu ya, industrial relation gitu kan, yang drama-dramanya masalah kepegawaian kayak gitu. Urusan undang-undang ketenagakerjaan aku paham, payroll aku ngerti. Kalau butuh soal ngomongin bonus, gue bisa belajar, banyak buku yang bisa gue baca gitu. So dalam karir, dalam kehidupan juga punya support system itu penting banget loh. Gitu. Kayak aku di rumah nih. Suamiku bukan orang pekerja kantoran dari awal, nggak bisa dia kerja sama orang gitu. Memang karakternya begitu, dan ya udah, yang dia bisa lakukan supportnya juga pasti beda dengan yang seprofesi. Jadi di rumah aku punya teman curhat, meskipun kalau curhat kan juga kadang gemes gitu ya, karena beda backgroundnya beda kan? Gitu. Tapi paling tidak ya bisa mendengarkan ya, ada tempat nyampah gitu, katarsisnya ada. Di dunia kerja pun aku selalu punya support system yang lumayan solid lah gitu, beneran. Yang bisa relate ya. Iya, nggak ngejudge, nggak menghakimi, nggak kemudian bilang benar dan salahnya dalam artian kayak ngejulitin gitu. Tapi beneran kayak kasih feedback, mendengarkan, dan jadi teman untuk hahihi aja, untuk meredakan semua kerusuhan di dalam kepala gitu saat harus taking care orang. Dan itu berguna banget. Dan itu juga yang biasanya selalu aku tegaskan kalau lagi ngobrol ke kampus nih gitu, ketemu adik-adik yang ada di kampus, yang kan kalau kampus tuh sebenarnya masih grouping ya nggak sih, kelompok ini, ada circle-circle-nya circle ini, terus yang circle tuh biasanya kan nongkrong di kafe, nyobain kafe baru, dugem, ngebahas dugem deh. Terus kemudian nongkrong di mana, nyobain apa-apa.
kalau semuanya circle-nya begitu, kita nggak akan kemana-mana. Iya benar. Ini bukan karena kalau emak-emak emak-emak yang ngomel mulu kalau anaknya pulang malam cuman gara-gara nongkrong-nongkrong. Cari circle itu yang beneran jadi support system dalam artian kalau satu temenan nih sukanya nongkrongnya, let's say ngulik tempat yang baru sambil iseng ngebahas tren yang baru, conversation-nya berjalan, exposure hal-hal yang baru. Belajar ikutan kursus yang online bareng-bareng, ikutan webinar bareng-bareng, itu akan lebih berguna dan nyiapin kamu untuk bersiap masuk ke dunia kerja kalau daripada di-compare dengan yang cuman duduk ngopi nongkrong seru-seruan aja. Istilahnya benar-benar istilahnya kita mau manage circle-nya kita juga mesti ya lumayan taktis lah gitu kan. Ya maksudnya ya have fun gitu. Cuman kita mesti mikirin juga yang lebih jangka panjangnya gitu ya. Betul. Karena itu tadi pada saat kita dituntut untuk belajar sendiri, apalagi di dunia digital sekarang ya. Waduh. Wah, COVID berasa banget ya nggak? Bener. Perkembangannya, teknologinya, informasinya itu beneran yang menuntut kita untuk, kalau istilahnya teman-teman aku tuh menuntut kita untuk selalu satset. Iya. Nggak bisa nunggu bola, beneran harus satset gitu, mengatur strategi, dan itu ngaruh banget kalau kitanya nggak punya support system yang strong yang menuntut kita, mengajak kita untuk selalu berpikir habis ini apa. Iya baik, kan akan lebih baik kita nggak survive sendiri lah Bu ya. Maksudnya survive sendiri bisa gitu, tapi akan sangat berdarah gitu kan masalahnya ya. Benar-benar sih Bu. Betul. Iya oke. Nah mungkin aku mau track back sedikit Bu ya. Tadi kan Ibu Rani itu ada ngomong soal transparansi ke yang company sebelumnya, bahwa ya Bu Rani punya aspirasinya ke arah mana, terus nagih di sana, bisa nggak nih gue disalurkan aspirasinya gitu kan, dan unfortunately memang belum tidak bisa gitu kan, jadinya Bu Rani juga kasih transparansi juga ya, karena nggak bisa jadinya gue nyari actively looking ya gitu kan ya. Nah itu kan bukan something yang gampang ya untuk diomongin gitu, bahkan untuk orang-orang kebanyakan mungkin itu hal yang tabu gitu, kayak aduh ini mah nggak sopan nih diomongin sama company-nya gitu ya. Nah menurut Bu Rani gimana? Ada wejangan nggak nih untuk orang kita semua nih teman-teman? Sama halnya gini, kita bekerja kan dituntut untuk menyelesaikan KPI-nya kita, ya kan? Dalam KPI itu kan ada diskusi, mana yang kita bisa sampai, mana yang kita nggak mungkin bisa nyampe, gitu kan? Ada diskusi, ada cara yang kita cari bareng-bareng untuk memastikan itu terdeliver KPI-nya, benar nggak? Benar Pak, benar. Di dalamnya juga harus ada keterbukaan. If you're not happy with something, tell them. If you are happy with something, tell them. Betul, karena ujung-ujungnya kalau nggak enakan kita nggak akan kemana-mana. Benar. Dan mungkin ada beberapa, ini mungkin ya ngomongnya ada beberapa industri atau ada beberapa company yang tidak bisa melihat hal yang kayak begini nih, karena tidak ada keterbukaan. Tetapi jadi ada hubungannya dengan company culture juga tergantung. Betul. Tetapi menurut aku dengan perubahan teknologi, dengan digitalisasi yang sedemikian dahsyat, semua company sedang melakukan evolusi bisnisnya mereka untuk menjadi lebih terbuka. Benar nggak? Itu yang kemudian membuat mereka bisa survive. Benar sih. Nah, jadi jangan sungkan untuk menyampaikan inspirasi. Didengar atau enggak, that's another story. Iya, benar. Plus yang kedua, cara penyampaiannya yang benar. Bukan nge-tweet. Karena bisa jadi cara penyampaian kita juga yang salah. Bukan nge-tweet yang jadinya julid gitu ya. Enggak gitu. Penyampaian kita harus tepat gitu. Dan kan nggak semua gini, kita ngobrol sama atasan tuh nggak selalu punya waktu yang cukup untuk mendengarkan ngobrol dengan kita dari waktu ke waktu. Much thing on their plate gitu. Mereka punya banyak tanggung jawabnya di piringnya mereka juga gitu. Jadi gunakan strategi yang tepat untuk sampaikan ke atasan. Jadi no hard feeling, nggak kemudian membuat mereka kaget karena ternyata kita ada sesuatu yang kita kejar. Dan kalau memang mau actively looking, ngomong itu cerita dulu ke atasan dalam artian kayaknya gue nggak bisa lagi dia berkembang gitu. Hubungan yang terbuka ke atasan tuh membuat karir kita enak loh. Jangan terus kemudian kalau dapat offering malah jadi cara untuk nego ulang. Iya benar. Terus ngomongnya gitu. Tapi ada menemukan beberapa orang yang memilih kayak dapat offering nih gitu. Tapi tujuannya bukan karena mau menyampaikan bahwa ada hal lain yang aku nggak dapetin, yang aku pengen kejar yang di tempat lain diberikan, tapi untuk nego ulang. Nah, for me personally ya, ini personally banget sebagai orang HR, kalau hal yang kayak begini biasanya aku nggak entertain, aku nggak
karena artinya kan dia sudah nggak happy dan dia berusaha menemukan kebahagiaannya di luar gitu. Nggak selalu kemudian berujung harus aku retain. Iya. Gitu. Dan itu kalau kita di posisinya karyawan juga gitu sama. Terbukalah untuk menyampaikan bahwa nggak semua hal yang ada di dalam itu sesuai dengan keinginan kamu. Manfaatkan sesi evaluasi tahunan dan per 6 bulan atau per semester itu untuk dapetin momen menceritakan apa yang kamu rasakan dengan journey karir kamu di dalam organisasi. Iya, jadi boleh dibilang itu responsibility-nya kita juga untuk bisa nyampein apa yang memang jadi aspiration kita gitu kan ya. Company nggak tahu loh. Bener. Dan kalau ngutip kata-kata teman baik kita, Mas Dudi itu selalu bilang ke aku bahwa kamu nggak tahu isi kepalanya bosmu, kamu juga nggak tahu isi kepalanya tim kamu, dan mereka juga nggak tahu isi kepala kamu. Karena kita bukan senayang. So komunikasi kuncinya orang bekerja itu adalah berkomunikasi. Benar gitu. Jadi jangan terlalu too early to judge, malah jadi aduh ini nggak enak, jadi nggak sopan. Jangan gitu menebak-nebak juga ya kan. Kira-kira dia salah nggak ya gitu. Ngomong aja dulu gitu. Mulailah untuk bercerita. Jadi jangan pernah ragu lah kalau itu demi kebaikan diri kita sendiri juga gitu kan ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi Bu ya. Dari tadi yang udah sampai ke karir yang kedua nih, yang di company yang kedua. Karena kalau diurutin bisa 4 jam lebih ini loh. Iya. Ya kita batasi lah ya konteksnya. Nah dari situ berapa lama tuh Bu di company yang keduanya itu? Di company yang kedua 2,5 tahun ya kurang lebih. 2,5 tahun. Oh oke. Mungkin untuk sebagai gambaran besarnya dulu nih, sampai dengan saat ini udah pernah mencoba berapa company nih Bu? Aku kemarin gak ngitung lagi. Gak sampai gak inget, saking banyaknya. Ya 10-an kali ya. 10. Dan mungkin gak itu, apa. Boleh dicek sendiri lah di linknya. Ya oke, sekitar 10 lah ya. Sekitar 10. Nah dari yang 10 itu deh, dari 10 company yang Ibu udah jalani itu ya, yang momentum Bu Rani untuk bisa benar-benar berkembang itu dari cerita yang mana nih Bu? Menurut aku semua punya ceritanya sendiri-sendiri nih perjalanannya dan nggak ada yang beneran kayak istimewa. Cuma satu company ini enggak, karena buat aku gini, the moment I decide untuk tanda tangan sebuah offer dan the moment I decide to send my resign letter ke the organization, itu selalu ada momentum yang aku pegangin di sana. Let's say company-nya nggak lagi comply dengan policy organisasi keseluruhan, company-nya sudah mulai kayak yang aku bilang I don't do politics. Kalau ternyata sudah nggak sejalan dari sisi hati, biasanya aku sudah akan bilang bahwa gue keberatan perkara ini, jadi gue boleh ya gitu. Gue nggak cocok nih. Gitu. Jadi semua company yang aku lewati itu punya perjalanannya sendiri-sendiri gitu, punya makna sendiri yang membentuk Rani jadi ya seorang Rani sekarang ini gitu. Karena ya a lot of lesson learned lah dari semua proses hidup kan gitu ya. Bukan berhenti di satu titik. Dan itu yang jadi prinsip aku, bahwasanya tugas aku di dunia itu adalah belajar untuk aku terus berkembang dan gak berhenti di satu titik. Iya benar, dan belajar kan bisa dari mana, banyak hal dan banyak tempat gitu kan. Jadi kalau ditanya apakah ada company yang paling diingat semua. Ada company yang paling disebelin? Gak ada sih, semua ada porsi sebelnya masing-masing. Semuanya pasti ada, kan gak mungkin senang terus ya semuanya. Iya, ada ketidaksetujuan itu kan pasti terjadi dimanapun. Benar. Ibu Rani kan sebagai seorang profesional yang pernah nyobain banyak company gitu ya. Nah, Bu Rani sendiri kalau misalnya ngelihat loyalty seorang employee itu gimana sih? Sebagai seseorang yang udah lumayan banyak gitu, nyobain banyak company gitu. Berat nih pertanyaannya. Loyalnya karyawan buat saya nggak melulu perkara duit. Gimana tuh? Artinya gimana? Artinya kalau kita mau karyawannya bisa berkontribusi, berkontribusi dengan proses bisnis yang lagi dilakukan perusahaan yang mau maju, then kita harus mendengar kebutuhannya mereka apa dan tap in-nya ke sana. Karena apalagi orang HR nih. Ada pernah yang komentar bahwa kadang tuh HR melihat kebutuhannya tuh versinya mereka, bukan kebutuhannya organisasi atau kebutuhannya karyawan sendiri. Jadi kita mau datang dengan program yang luar biasa pun nggak ada gunanya gitu, karena itu nggak nyentuh ke mereka gitu. Karena itu tadi, kalau dulu karyawan mungkin melihatnya bahwa gue dapat gaji aja cukup, udah happy.
semakin gede gaji gue semakin loyal gitu ya. Aku dibayar untuk profesional mengerjakan. Makin kesini kebutuhannya karyawan berbeda loh. Nggak cuma dalam bentuk amount yang ditransfer gitu. Iya, aktualisasi dirinya orang beda-beda. Betul gitu. Ada yang kemudian reward and benefitnya nggak melulu dari gajinya, tapi fasilitas yang diberikan, additional benefit, let's say pada saat COVID semua orang di cover dengan medical, itu membuat orang merasa bahwa company inget gue, inget keluarga gue gitu, gitu. Plus salah satu yang menurut aku sekarang ini menjadi tren untuk mau ngunci gitu ke karyawan adalah bagaimana memberikan kesempatan mereka untuk berkembang, upskilling, reskilling. Oke. Itu yang menurut aku sekarang jadi sangat dicari karena setiap kali ngobrol nih sama kandidat di interview pasti pertanyaan balik mereka, ada kemungkinan aku bisa dipromosi ke jabatan lebih tinggi nggak Bu? Kalau nggak Mbak, kalau di sini boleh ikutan seminar dan training nggak? Di tempat aku yang sekarang bahkan ikut seminar yang online aja aku nggak boleh. Aktualisasi diri, pengembangan untuk upskilling, reskilling, itu tuh yang lagi dicari sama karyawan sekarang. Nah, ini kan itu kan konteksnya company menjembatani, memfasilitasi untuk bisa ngasih yang terbaik untuk si employee-nya gitu kan ya. Jadi istilahnya sebisa mungkin kita pengen memfasilitasi nih growth-nya kalian-kalian gitu kan ya. Nah, cuman kalau misalnya nih ada dikasih suatu pilihan ketika mau ngatur succession planning. Ada orang yang loyal banget nih sama ini company udah 10 tahun lebih. Kerjanya nggak jelek, tapi biasa-biasa aja. Tapi dia sangat loyal. Nah, terus ada satu orang yang jago, baru setahun, tapi jago banget gitu. Nah, di titik itu, Bu Rani lagi harus ngatur nih di succession planningnya. Ini mau nanyain prioritas gue yang mana ya? Prioritasnya gimana nih? Secara dari kacamata Bu Rani gimana? Balik lagi. Orang HR? Sorry Bu, sebelum dilanjut lagi ya. Jadi yang mau nanti ditarik benang merahnya adalah apakah loyalty itu overvalued atau enggak gitu? Iya dan tidak. Karena balik lagi, kalau organisasinya adalah begitu-begitu saja, dalam artian they don't need to do plenty improvement gitu ya, nggak perlu harus melakukan inovasi besar-besaran, nggak perlu membangun culture yang baru, nggak perlu melakukan transformasi. Orang yang loyal ini bisa jadi memang yang dibutuhkan karena tugasnya dia adalah menjaga keseimbangan semuanya business as usual dan dia bisa ngunciin itu. Jadi tergantung juga nih kondisinya seperti apa. Iya betul. Tapi once kemudian kamu masuk ke organisasi yang butuh melakukan transformasi besar-besaran. Apakah yang 10 tahun bekerja ini punya kapasitasnya untuk dikebut dengan kecepatan penuh untuk nyampe ke tujuan organisasi yang baru? That going to be the questions. Sementara yang baru exposure-nya banyak kanan kiri ya kan, dan dia lagi sangat bersemangat, bisa jadi mungkin dialah yang dibutuhkan. Apakah kemudian yang loyal ini kemudian akan terpinggirkan? Jangan dong. We need to involve them juga, kita libatkan mereka, tapi pace-nya akan beda nih dengan pace yang memang di grooming untuk succession planning-nya sekarang. Bisa jadi dia naik, akan ada posisi lagi yang dibutuhkan. Yang loyal ini tadi sudah sampai di titik dia mampu menyeimbangkan diri dengan kecepatan perubahan organisasi. Luar biasa nih jawabannya. Jadi conditional Bu ya. Ini ujiannya sama kayak kemarin yang pertanyaan Tutwuri Handayani. Sama ya di event. Tapi bener begitu karena balik lagi. Prioritasnya adalah bukan individunya. Sorry to say. Balik lagi ke bisnisnya kan. Betul. Kita sebagai karyawan memang menjadi bagian dari organisasi, tapi organisasinya kebutuhannya harus di atasnya kebutuhan individu. Karena kalau cuma mengacu kebutuhan individunya doang, yang lain bagaimana? Kebutuhan kita untuk survive di perubahan digitalisasi yang luar biasa ini tidak akan berkembang kalau kita dibatasi dengan kasihan gitu. Benar. Tapi dia loyal sama organisasi. Kacamatanya harus dirubah dulu nih. Benar. Itu yang dilakukan. Tapi itu tadi balik lagi bagaimana mengkomunikasikan. Balik lagi ke poin kemampuan menyampaikan message-nya. Why we choose yang baru join setahun tapi bisa digeber duluan rather than yang 10 tahun. Nah, karena kita lagi ngomongin yang itu Bu ya. Nah, menurut Bu Rani nih as a director's perspective, ketika kita ada internal movement di dalam gitu, either itu
rotations atau promotions itu baiknya di-blast ke semuanya atau enggak menurut Bu Rani? Kesempatannya maksudnya kalau untuk ada open. ininya kita mau nge-congratulate-nya gitu maksudnya. Oh, wajib di-blast. Dan kenapa dia worthy di posisi yang itu tuh harus dijelasin nggak ke semua orang? Penjelasan kalau aku biasanya memilih untuk tidak meng-highlight terlalu berlebihan. Oke. At the end of the day, point of view-nya adalah your version and my version. Oke. Daripada malah bilangnya, oh bos aku choose love gitu. Kalau istilah tim aku dulu bilangnya gitu, choose love apaan sih? Pilih kasih gitu maksudnya begitu. Choose love. Agak-agak Sunda-Sunda teh. Oh iya. Agak-agak Sunda teh gitu ya. Itu jadi nggak perlu di-highlight keseluruhan. Just put yang memang mau di-highlight aja, a bit of it. Tapi perlu ada penjelasan sedikit. Perlu, kenapa dia worthy gitu. Perlu. Okay. Supaya itu tadi. Dan yang penting prosesnya transparan nih. Bukan karena dia deket sama siapa diangkat gitu. Itu kan yang selalu menjadi bayang-bayang politisasi tadi ya. Benar. Politisasi jabatan gitu. Jadi bagaimana kita kemudian meng-highlight itu, melihat itu sebagai sebuah opportunity. Karena once kita blast, orang akan melihat, oh di organisasi ini kita bisa grow. Benar nggak? Kita bisa bertumbuh gitu. Ya, jadi kan kelihatan kayak oh nih organisasi ini mau ya ngembangin orang-orang di dalamnya gitu kan ya. Itu salah satu message yang bisa kita bawa keluar dan itu bisa encourage people untuk do better. Nah mungkin kalau untuk HR profesional di luar sana, menurut Bu Rani gitu ya, itu harus nggak? Kan ada organisasi yang ada internal movement sama promotionnya yang nggak di-blast gitu kan. Ya keep it untuk masing-masing aja gitu. Nah menurut Bu Rani sarannya nih, mending jalannya atau gimana? Atau balik lagi ke company-nya atau gimana? Balik lagi ke organisasinya. Tapi menurut aku berita baik kan sebaiknya disebarluaskan. Oke. Benar nggak? Iya benar-benar setuju. Untuk memotivasi semua orang untuk itu membangun engagement dengan karyawan bahwa organisasi gue nggak diem-diem aja ya ternyata. Iya. Make sense. Oke, Bu Rani. Tadi kan kita udah bahas yang soal pengalaman Bu Rani di company yang mana aja juga ada plus minusnya, ada hal yang bisa dipelajarinya gitu kan ya. Dan ya cara orang ngelihat loyalty itu seberapa penting itu ya tergantung lagi ke prioritas bisnisnya gitu kan ya, dan tergantung si atasannya itu tradisional atau enggak mungkin ya. Nah mungkin kalau dari awal sampai sekarang gitu Bu ya, dari climbing di career ladder gitu ya, momen yang paling challenging dari Bu Rani itu ketika apa tuh Bu? Yang paling challenging yang benar-benar membekas banget nih di hati dan pikiran Bu Rani. Kayaknya dari semuanya nggak ada yang bisa ngalahin pada saat COVID kemarin sih. Oh serius Bu? Sana waktu itu ya? Beneran kayak tim mitigasi bencana banget itu yang kalau dulu misalnya ada perselisihan industrial, ada kasus kriminal di dalam organisasi gitu, ada pelanggaran apa-apa di dalam organisasi itu kayak ya udah, that's something yang bagian dari kehidupan organisasi gitu. Tapi begitu COVID tuh hal baru semua loh. Ya karena belum pernah ada juga gitu kan. Nggak pernah terjadi kan pada saat kayak zaman-zaman dahulu gitu di masa-masa industri mulai ada, yang belum industri masih 1.0 gitu ya. Itu tuh kayak hal-hal kayak gini kan belum pernah terjadi kayak yang nggak hanya berpengaruh ke satu industri gitu. The whole world mengalami kondisi yang sama dan kita sama-sama nggak tahu mesti ngapain. Itu yang membuat aku merasa bahwa mau di company gede mau di company kecil, kemampuan HR tuh diuji banget saat itu karena beneran kayak saya harus berpikir sangat objektif, harus beneran ngebuka mata, ngebuka telinga, bertanya, baca, cari informasi terkini gitu untuk memastikan company-nya siap dengan apapun kondisi yang akan kita hadapi. Bener-bener mitigasi bencana dalam skop yang bukan bencana alam yang kayak banjir, kemudian tanah longsor kayak gitu, gempa gitu, bukan, tapi bencana karena pandemi itu beneran kita mengajarkan kita bahwa kalau kita nggak berhati-hati kita nggak survive loh. Ya karena yang goyang ya bukan cuma kesehatannya, bisnisnya juga bisa bisa goyang kan ya. Maret 14 pada saat Gubernur Jakarta bilang Jakarta semuanya harus work from home.
jalanan sepi, yang wah jalanan sepi ya, Jakarta bersih nih. Bukan, yang dibikin bisnis gimana? Iya. Ya nggak? Ya, Terus karena habis kan itu operasional BAU-nya iya. benar-benar dirombak semua kan. Kalau nggak salah tuh Maret 15. Kasus pertama itu kan di Februari ya yang muncul. Pada saat itu 2 hari sebelum gubernur menyatakan bahwa semua diminta untuk bekerja dari rumah, kantor aku ada yang kena. Oke. Di awal tuh udah ada yang ini ya. Itu lagi perjalanan ke kantor ditelepon, Mbak, aku positif nih, I don't know what to do karena hasilnya aku nggak dapat. Terus saat itu kan ya company belum ada persiapan juga kan ya, itu belum ada. Masih berangkat ke kantor. Bener. Langsung yang ada kayak positif masih ke kantor? Dia udah di rumah karena dia terakhir ke kantor itu hari Jumat dan kalau nggak salah itu hari Senin pagi dia ngabarin. Nah masalahnya Jumatnya kita gathering karena ada yang resign last day. Oh, dan dia ada berbagi makanan. Aku foto sebelahnya dia. Oke. Hah? Kok bisa gitu? Kamu kena di mana? Kan masih ada jeda Sabtu Minggu. Gitu. Bisa jadi Sabtu Minggu. Ternyata hari itu dia udah batuk. Oke. Sebagai HR punya tanggung jawab satu kantor nggak boleh ada yang sakit dong. Kalau sakit bisnis proses akan terganggu. Can you imagine kalau satu tim sakit semua, kacau. Wah. Langsung ngobrol sama direksi yang lain dan bilang kita tutup ya kantor. Ya udah, yang terlanjur berangkat ke kantor jam 12 dipulangin. Jadi tetap berangkat ke kantor nih. Oh, jadi itu baru perjalanan ke kantor di tengah hari dong ya untuk pagi hari, belum jam 10 Pak. Nyampe ke kantor langsung, yang udah nyampe kantor taruh di grup blast. Ada yang positif, kita nggak sebut nama dan saat itu kan kalau ada kasus harus lapor ke building. Aduh, cemasnya. Langsung nggak usah lapor dulu, kita beresin semua tools. Ada yang laptopnya masih di kantor, kita kirim pulang. Pokoknya diurusin semua, jam 1 tank kita pulang. Semuanya pulang, kantor ditutup. Udah. Terus dulu kan prinsipnya kayak 3 hari nggak boleh ke kantor dulu ya. Nah, belum sampai 3 hari, terus keluar keputusannya gubernur harus gitu kan. Ya udah. Nah, itu perusahaanku pada saat itu yang memang kategorinya semua kerja dengan laptop. Nggak punya server karena kita pakai Google Base gitu. Sebut merek boleh kan ya? Ya boleh dong. Pakai Google Base gitu. Jadi kita bisa kerja dari manapun, nggak masalah. Can you imagine company-company yang tidak demikian? Benar. Yang semua masih pakai desktop. Wah, rusuhnya kayak apalagi kan. Yang tiba-tiba kantor ditutup, harus mikirin bawa ngirimin PC-nya ke masing-masing yang pakai servernya ada di gedung. Wah. Repot setengah mati deh. Investasinya bertambah. Tiba-tiba harus beli ini itu kan. Not to mention di depan mata udah mau puasaan, mau lebaran gitu. Dan itu impactnya besar banget dan kayak semua grup WhatsApp HR aktifnya luar biasa karena kita bahas kalau ada kasus begini menurutnya kita bagaimana? Menurut kalian kita gimana? Minta saran. Semuanya begitu. Semua info policy yang baru ini semua berdatangan dan itu bikin kita jadi harus ngelihat kan, nggak bisa ketinggalan tuh, nggak bisa scroll jauh-jauh karena update-nya beneran by minutes gitu kan. Benar. Dan itu yang membuat aku merasa bahwa that's kayak beneran momen yang luar biasa dan saat itu saling menguatkannya ke teman-teman yang HR tuh selalu bilangnya bahwa siapapun HR yang di masa COVID ngurusin the whole organization sampai berdarah-darah nih gitu, sampai susah payah, kalian adalah HR hebat dan akan mudah untuk kalian adjust di periode berikutnya karena kalian tahu harus bagaimana saat mitigasi bencana dan it's proven. Benar. Karena ya ini udah waktu yang hard times banget masalah istilahnya kan. Merasa nggak bahwa pada saat itu kita jadi lebih dinamis dan kita jadi lebih itu tadi balik lagi satset gitu karena perubahannya cepet banget dan itu membuat kita jadinya kalau dulu kan kadang dibilang Ica tuh nggak tahu, kalian tahu nggak sih orang tech itu kayak gimana mereka perubahan pekerjaan kayak 20 detik tiba-tiba udah ganti gitu. Sama kita ngalamin itu di momen pandemi. Iya, masalahnya gak ada pilihan lain gitu. Dan harus cepat langsung gitu. Iya betul, dan semuanya benar strategically harus segera dibuat decisionnya, nggak bisa digantungin gitu kan. Benar. Itu dan menurut aku itu yang membuat momen kita kecepatan bekerjanya, kecepatan secara strategi, kecepatan secara berpikirnya dan compiling all info untuk siapin plan itu nggak bisa, jadi nggak kalah dengan teman-teman yang di tech dengan yang di produk yang mereka juga harus switching dengan cepat. Kita belajar dari pandemi untuk kita bisa menyeimbangkan dan membuat kita lebih gampang untuk masuk ke teman-teman yang
secara pekerjaan day to day-nya digital base, untuk kita lebih memahami nih pressure-nya mereka yang tiba-tiba ganti, tiba-tiba ada kendala kayak gitu-gitu. Itu yang membuat kita jadi as an HR bisa bergerak lebih cepat sih menurut Iya aku. benar. Jadi tiba-tiba harus dituntut untuk bisa jadi wartime leaders ya. Luar biasa. Tiba-tiba semuanya berubah dalam satu waktu yang sangat singkat dan benar-benar harus muter otak banget Bu semuanya Bu ya. Kayak kita beneran harus nanya kanan kiri. Iya benar. Rajin kan? Iya. Itu beneran HR Ya kan diuji untuk membuka diri untuk nanya di lo gimana? Iya. Di lo gimana gitu kan. Bener-bener ya kan biar jadi ada referensi satu sama lain Betul, gitu betul, kan. betul. Dan justru di situ malah jadi terbentuk unity-nya gitu ya. Dan Jadi kita kayak jadi kita strong banget gini ya. barengan Iya gitu. benar. Itu beneran sesuatu yang bisa di-highlight banget bahwa pandemi itu salah satu dampak positifnya adalah itu. Kalau dampak negatifnya ya we know exactly lah, banyak company yang nggak survive. Meskipun kayaknya belum selesai ya sampai sekarang. Ya, masih banyak ada yang berproses begitu lah, gitu ya. benar. Mudah-mudahan sih sekarang kan sudah maksudnya sudah endemi ya berarti ya. Iya, sudah endemi resmi ya. Iya betul, mudah-mudahan bisnisnya membaik ya kan. Amin. Karena ngaruh ke banyak faktor dan banyak ya orang Indonesia juga nggak sedikit jumlahnya gitu kan. Yuk biar kita bisa fokus mengejar supaya kita bisa bersaing di level internasional dengan negara-negara lain. Iya benar. Nggak melulu kayak gimana survive besok makan apa gitu loh maksudnya. Harus bisa lebih jauh lah ya secara goals dan tujuannya lah. Oke. Nah mungkin Bu ini kan kita waktunya kayaknya udah nggak banyak lagi juga kan ya. Nah untuk sebagai penutupan nih Bu. Jadi dari segala cerita yang Bu Rani udah ceritain, awal karirnya Bu Rani seperti apa, gimana cara untuk ngedapetinnya, terus dari situ juga perjalanan karir yang sangat bervariatif gitu kan, dan banyak company-nya banyak dari company banyak itu aja pasti kan role dan apa yang responsibility-nya kan pasti beda-beda gitu kan ya, sampai dengan bisa jadi seorang director di company yang besar saat ini gitu ya Bu ya. Ada wejangan yang bisa Bu Rani kasih nggak untuk teman-teman di luar sana ketika dia lagi mau career planning di at the very early stage gitu, kita tuh harus ngapain sih Bu? Yang jelas milih perusahaannya jangan asal keterima ya kan, harus melihat cocok nggak sama kita gitu, karena prinsip paling utama untuk memastikan bahwa kita punya exposure yang cukup, kita bisa berkembang, kita bisa reach higher, kita punya KPI-nya untuk pertumbuhan karirnya itu tercapai adalah berada di lingkungan yang tepat. I see. Di dalam dan itu penting banget ya untuk jadi istilahnya kita belum tentu pintar bisa berkembang di mana-mana gitu ya. Karena kalau aku sendiri prinsipnya gue nggak pintar-pintar amat. Banyak orang yang jauh lebih pintar dari gue gitu. Tapi prinsipnya adalah aku mau belajar. Dan prinsip itu menurut aku sangat-sangat penting karena yang membuat kita menang tuh bukan karena kita paling pintar, lulusan terbaik dari universitas paling 10 besar di Indonesia, bukan. Yang paling pintar adalah bekalnya, tetapi yang paling dominan adalah bagaimana behavior kita, bagaimana perilaku kita di dalam organisasi, dan menemukan organisasi yang cocok sama caranya kita. Gitu. Dan itu harus milih, makanya anak-anak muda, ayo dibuka wawasannya. Nggak cuma 20 besar nama company yang paling top itu yang harus jadi tujuan. Semua orang pasti pengen ke sana. Banyak company-company lain di Indonesia juga kayaknya jutaan deh numbers of company yang bisa memberikan kesempatan kalian berkembang dan pilih yang cocok dengan kepribadiannya kita. Karena ibaratnya gini, kamu spend waktu dalam sehari itu almost 9 to 10 hours dengan orang-orang ini, tentu saja kamu harus datang dan pulang dengan senyum dan dengan nyaman, bangun pagi dengan fresh kayak ngerasa wah hari ini gue ada kerjaannya seru gitu. Bukan yang bangun pagi udah sakit kepala, sakit perut gara-gara gitu. Hari ini akan pressure gitu. Torture banget kan? Tiap hari nungguin weekend. Nah kalau itu tadi, kalau ternyata kamu setiap hari bahkan hari Senin aja udah nungguin Jumatnya kapan, dan jangan ke sana gitu. Dan sekarang untuk memilih yang paling sesuai dengan diri kita itu kalian sudah punya kemudahan yang luar biasa. Digital era ya, semua ada gitu. Kamu tinggal ketik aja, nanya sama si Mbah ya. Udah langsung informasinya keluar gitu. Ya, banyak referensi. Gak mesti harus nyemplung dulu baru ketahuan gitu ya. Jadi bisa di-identify duluan lah ya. Gitu. Jadi pastikan itu, memilih organisasi adalah yang memang secara culture itu fit dengan kita, cocok. Bukan kemudian kita harus berubah 100% gitu.
untuk jadi individu yang baru untuk bisa diterima dan bisa masuk ke sana. Be yourself pada saat kalian memulai karir itu penting. Oke. Jadi itu ya si kuncinya ya. Jadi ketika kita mau melakukan career planning, istilahnya kita cari tahu diri dulu gitu ya. Kita tuh sebenarnya pengennya apa. Ketika kita udah tahu pengennya apa, cari company yang memang cocok dengan kita gitu. Jadi istilah kayak nyari jodoh lah ya, dua arah kan. Betul. Kalau nggak ada kecocokan ya susah. Maksudnya jalan mungkin bisa jalan, tapi seberapa jauh dan seberapa cepatnya itu yang sangat matters gitu Bu ya. Benar, noted. Iya, prinsip yang mungkin aku boleh highlight sedikit nih Ricky, yang sekarang jadi kalau dulu tuh cuman kayak ya udah karena aku sudah sampai di titik ini belajar gitu. Kalau sekarang aku ngeliatnya bahwa know what you want, know that you are worth it, and be a good version of yourself tomorrow. Udah 3 hal ini. Tahu kita maunya apa, sadar bahwa kita ini berharga loh. Gitu. Kan something yang jadi isu sekarang ya, mental health tuh kayak bener. banyak hal yang terjadi. Suka gitu, undervalue diri sendiri gitu. Jadi by the way, bocoran bahkan temen bilang anak-anak SMP, SMA itu mereka juga merasakan pressure yang bahkan mereka ngerasa kayak gue pengen mati. Itu tuh ada loh gitu. Waduh, berat banget ya. Nah, makanya kita yang harus kita SMP sama bawa pressure, kita kan nggak tahu bebannya orang kayak apa. Makanya yang penting adalah know what you want, know that you are worth it. Dan yang ketiga, never stop learning. Belajar dan become a better version of yourself dari waktu ke waktu. Bener, karena bisa bahaya ya, nge-undervalue diri sendiri itu jadi bikin over stress dan malah jadi kita nggak bergerak kemana-mana ya. Nah mungkin tambahan sedikitnya nih Bu. Ketika kita udah tahu nih cara kita tuh mau ke arah mana, terus company yang kayaknya cocok, udah ketemu juga gitu. Nah cuman karena transparansi era digital ini kan jadinya secara standard salary kan udah mulai ya orang-orang udah lebih aware gitu kan. Iya. Nah, beda ya zaman dulu kayak kan? ya udah digaji berapa aja kan, ayo lah yang berapa ya udah terima gitu kan. Nah, banget lagi. Ini kan lumayan idealismenya tuh udah lumayan tuh bertumbuh lah untuk zaman anak-anak. Ini mau ngomongin gosip kan? Yang kemarin ya. Ya nyambung dikit ya, enggak apa-apa ya. Yang kemarin sempat rame ya. Iya. Lulusan lalala gitu kan? Iya benar. Iya. Nah, untuk yang itu dibenarkan nggak ya? Nggak apa-apa nggak punya idealisme itu gitu. Jadi kayak ini saya tahu kok self worthiness saya itu berapa gitu, sesuai dengan apa yang saya udah pernah cari tahu gitu. Yeah. Nah, punya rasa jual mahal itu nggak apa-apa nggak gitu di awal. Nah, jadi padahal kita udah punya offer di in hand nih. Cuman karena kita merasa aduh ini mah segini mah bukan harga gue nih gitu istilahnya. Menurut Bu Rani gimana? Balik lagi ke individunya masing-masing sih. Kalau ternyata ngerasa bahwa gue nggak cocok nih angkanya gitu, punya keberanian untuk nego nggak? Tapi dengan yang baik ya, bukan kemudian mengumbar kan gue lulusan ini gitu gak. Tapi bicara, sampaikan, boleh tahu nggak pertimbangannya kenapa angkanya segini? Kalau saya mintanya propose lebih dari itu, apakah memungkinkan? Let's do the negotiation part di sana. Tapi kalaupun enggak, ya silakan dipertimbangkan. Kalian mau nggak start dengan itu? Karena balik lagi, paling susah itu ngawalin loh. Benar. Ya kan? Bener. Ngebuka pintunya, masuk, duduk, dapat kursi di situ itu paling susah. Bener. Masalahnya opportunity itu bisa jadi nggak datang 2 kali kan? Nah, itu. Tapi ya ini kayak berasa lagi ngobrol sama anak aku yang gede nih, tiba-tiba dapat penawaran yang berbeda dan dia galau mau ngapain gitu. Yang penting adalah balik lagi, mau angkanya bagus atau enggak, kamu ngelihat di situ kamu akan berkembang nggak nih? Benar. Dan karena ada value yang lebih dari uang itu kan masalahnya. Iya, betul. Dan itu yang sekarang banyak di highlight company juga. Dan menurut aku kita sebagai calon karyawan juga mulai menyadari hal itu kok gitu. Jadi itu tadi, know your worth gitu. Tapi you need to understand what you want juga gitu. Kalian maunya apa? Mau tiba-tiba langsung gaji gede aja? Ada yang namanya kewajiban dan hak. Ya nggak? Kalau kamu merasa bahwa aku berhak dengan angka sekian, udah ngeliat belum di halaman berikutnya kewajibannya seberapa panjang nih? Gitu. Siap gak tuh? Iya gitu, karena ada kewajiban loh. Bener. Ada selalu harganya nih gitu. Karena kita balik lagi, kita masuk ke industri itu adalah sebagai profesional. Mau kamu fresh grade, mau kamu punya pengalaman 20-an tahun, 40 tahun bekerja gitu, yang kamu masih aktif secara profesional, itu yang dihargai sama organisasi. Bener. Angka yang kamu minta di halaman belakangnya ada kewajibannya, sanggup nggak nih dengan semuanya? Iya benar. Dan itu harus balance. Benar. Gitu. Jadi kalau terasa merasa kayak aku masih mau nego, aku nggak mau angka segini,
monggo kalau memang terbuka. Balik lagi, that's individual decision banget gitu. Kalau kalian ngerasa kayak aku mau menunggu opportunity yang tepat, sure. Mesti diingat bahwa mungkin kamu akan terlambat startnya daripada teman-teman yang lain. Benar. Bahkan kalau kamu mulai start karir mau jadi internship, gaji kamu cuma uang makan, karena bukan gaji. Benar. Dan yang didapat apa? Apakah karena uangnya yang diperoleh? Bukan. Ilmunya. Experience-nya, pengalamannya, ilmunya, bekalnya buat next-nya biar bisa melaju gitu ya. Justru itu yang nggak semua orang bisa dapetin itu. Kalau secara uangnya mah dari orang tua juga istilahnya mungkin bisa dapat. Masih boleh minta uang saku enggak gitu, belum dapat kerja nih, kerjanya masih intern gitu. Itu bener kayak kata Bu Rani bilang. Oke. Ya oke, thank you Bu Rani atas semua penjelasannya yang sangat insightful banget. Aku pun banyak belajar dari sesi yang singkat ini. Thank you banget Bu Rani udah menyempatkan waktunya. Thank you. Hopefully ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Oke kalau gitu, thank you Bu Rani. Terima kasih semuanya. See you on the next episode.